Ketiknya gini. Leksikon biasa, leksikon, leksikon spasi Alkitab spasi sabda sabda spasi 04261. Alkitab sabda ini. Baca dulu judulnya apa? Judulnya Muhammad. Kenapa lembaga Alkitab Indonesia juga menutupi ada ini? Ini yang bikin saya nangis dan langsung bilang, Ini bahasa "Ya Hebrew-nya Allah." Muhammad kan? Nah, lembaga Alkitab tahu, tapi ditutupi. Berarti kalau kafir itu tidak kasar, itu gelar. Kalau kamu tidak mau dipanggil kafir, jadi Islam, beres kan? Mungkin poinnya bukan ke sana. Oh iya. Ya enggak. Ini Maksudnya poinnya bukan ke kafir. Mungkin karena konotasi bahasa kasir ya. Iya. Mestinya kita manggilnya nggak ke situ saat. Mestinya nggak manggilnya cover gitu. Dia nggak tersinggung kan? Nggak tersinggung. Padahal artinya sama kan? Sama. You covering up something. Jadi gini, ketika orang bilang itu kata-kata kasar, bagaimana mungkin Tuhan pencipta kami, muslimin wal muslimah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu memberikan surat Al-Kafirun kepada baginda Rasulullah. Kalau kata-kata itu kasar, tidak ada kata-kata yang tidak baik dalam Al-Qur'an. Tidak ada, itu firman Allah. Allah itu sumber kekudusan. Bagaimana dia mengeluarkan satu kalimat saja, satu kata saja, satu diksi saja yang tidak sesuai dengan kekudusannya. Kafir. Ya jangan kafir lah, non muslim. Qul ya ayyuhal non muslim. Non muslim lebih kasar daripada kafir. Muslim, al-islamu, as-salamah, orang yang diselamatkan. Selamah, damai, peace. Ya kan? Totally submit, berpasrah seutuhnya kepada Allah. Kalau non, berarti dia tidak selamat. Non muslim justru lebih berat ya dia. Wih jangan, kasihan kan kita Tidak sayang sama orang Kristen. Oh, ya mungkin karena mereka nggak paham Islam itu kan itu bahasa panjangnya adalah salamat kan gitu. Salama, aslama gitu kan. Iya. Cuma non muslim berarti non selamat berjadinya. Oh ya mestinya. Kalau covering up, kafirun, orangnya, apa? Ya kayak gitu. Pokoknya akhirannya ya kan berarti individunya, personnya, kafirun. Nah kalau engkau tidak mau dibilang kafirun, buka covernya, buka. Jadi kafir itu menutup dari kebenaran kan gitu. Jadi kalau nggak mau dibilang buka aja, gampang kan? Gampang kan? Ya logiknya begitu dapat itu. Ibaratnya ya semudah itu sebenarnya. Penyampaiannya adalah kamu masih tertutup berarti kan gitu. Kalau Islam disebut oleh orang nonis apa? Kristen. Sebutannya buat Islam, non-Islam. Bukan non Kristen apa? Sebutannya. Kita disebut apa oleh orang non Muslim, terutama Kristen. Kalau dulu saya masih non Kristen gitu. Kalau waktu zaman Ustadz belum Muslim panggil. Ya sesat iblis lah, gampang aja. Nggak ada domba tersesat. Domba itu untuk orang Kristen. Jadi domba yang tersesat kalau ada orang Kristen itu keluar dari kekristenan, itu baru domba tersesat. Tapi kalau Islam dari lahir, iblis lah, setan penyesat. Tapi kalau sesat, pengikut nabi palsu. Kalau sesat aja sih nggak terlalu kasar juga sesat. Menurut saya ya, sesat nggak terlalu kasar. Maksudnya nyasar gitu kan. Berarti kita nggak perlu marah juga. Ngapain? Kamu sesat nggak? Ya, nggak apa-apa. Nyasar kali maksudnya. Sama aja kayak misalnya gitu kali. Apa namanya ketika kafir. Mungkin cara penyebutannya kadang-kadang orang nyangkain kayak nadanya mungkin. Nadanya. Soalnya saya pernah lihat video, ini lumayan viral. Bagaimana dulu di salah satu di negara mana saya lupa gitu ya. Ada Muslim yang kemudian dibully gitu, dicela sama orang Eropa. Nyelanya begini, Ustaz. You eat Mubarak. You eat Mubarak. Gitu. Eat Mubarak. Dia bilang, you eat Mubarak. Dia jawaban orang Muslim, thank you. Thank you. Oke, you eat Mubarak.
Ya, maksudnya karena ya ini masalah ilmu berarti kan, karena ketidaktahuan tersebut. Nah, kemudian dia pikir karena tulisannya mubarak gitu kesannya kayak keras gitu kan. Padahal kan kalimat kebaikan, berkah gitu, barokah sebenarnya kan. Kamu dapat barokah itu, seneng lah orang gituin kayak gitu kan. Nah, itu mungkin begitu kali. Mungkin kebanyakan ini mungkin koreksi buat umat muslim juga, para ustadz-ustadznya gitu yang ngomong kafirnya tuh pakai nada. Iya. Kafir lo gitu kan. Iya. Kafir lo gitu. Itu pakai nada seolah-olah kayak condemning gitu kan. Kayak condemning gitu. Kesannya Allah galak banget gitu. Kayaknya kok Allah kayak kasar banget, mungkin itu kali. Jadi mungkin ya secara strategi dakwah juga perlu dikoreksi kalau menurut saya. Ibaratnya biar lebih lembut lah. Kata kafir ini jadi salah satu entry point saya untuk apa waktu itu belum memutuskan untuk Islam, tapi untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Rasulullah itu. Salah satu itu kuliayu hal kafirun la abudu matabudun. Berani amat dia ngomong gini. La abudu matabudun wala antum abiduna ma'abud wala ana abiduna abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Itu ketika saya kuliayu hal kafirun. Kenapa? Ya kan? Dulu. La a'budu ma ta'budun. Jadi apa ibadah apa tentang la a'budu ma ta'budun. Jadi kamu enggak menyembah dan aku sembah gitu. Wala antum abiduna ma a'bud. Apa yang kamu sembah itu bukanlah yang aku sembah. Bukan yang aku ibadahi. Wala ana abidum ma abattum, dan aku sembah dan aku ibadahi juga berbeda dengan kamu punya. Diulang lagi, tapi yang lucu antumnya diulang. Kenapa bukan anaknya juga diulang juga? Jadi, kenapa tuh? Ya kan? Jadi penekannya begini. Ayo terbuka bahwa kamu tuh seharusnya menyembah yang aku punya gitu. Dua kan? Sebagai penghormatan kepada mereka bahwa kita sayang gitu. Jadi muslim ini sayang. Antum, ana sekali, antum lagi. Antum itu tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhannya ana. Ana tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan antum. Diulang lagi. Antum tidak menyembah ana. Supaya antum berhenti dipanggil kafir. Ayo sembah yang ana punya ini. Kenapa? Karena sebetulnya agamamu mengajarkan yang benar disembah dan diibadahi itu Tuhannya ana. Itu kesana terus itu. 2-1. Kenapa 2-1? Orang muslim tetap menghormati, tidak paksa. Diberikan freedom of choice kepada orang-orang yang kafirun itu. Karena sayang. Wala antum abidun ma'abud wala ana abidum abatum wala antum, diulang lagi, diingetin terus. Jadi tugasnya orang Islam tuh mengingatkan kepada non muslim, kepada saudara kita yang tidak beriman Islam, untuk ayo udahan jadi kafir, udahan tutupin hal-hal yang nggak benar itu. Buka kebenaran, dan kebenaran itu adanya di tempatku. Ada begitu itu saya urut tuh. Ini salah satu yang bikin saya nangis, Ustaz. Jadi saya ketemu ada satu bagian di dalam nanti bisa kasih lihat ya, Ustaz, Tanakh Scroll, tulisannya TNKH Scroll. Tanakh pakai H ya? Iya, TNKH, jangan gak usah pakai A. TNKH spasi Scroll, SCROLL. Itu nanti lihat image, lihat gambar. Ada yang 2 gulungan itu, Ustaz. TNKH spasi SCROLL Scroll. Ada begitu banyak kata satu yang artinya itu aneh. Nangis saya waktu itu. Ini salah satu yang membuat, ini salah satu entry point, salah satu poin yang bikin saya menelusuri keislaman. Karena kafir. Berarti benarnya di sana. Apa benar? Kan gitu. Saya urut. Tapi saya urut keislaman bukan melalui tulisan-tulisan Islam, sama sekali enggak. Tapi kalau memang kamu benar, berarti di Hebrew ini ada, harus. Kalau enggak ada di sini berarti kamu bohong, gitu kan? Logikanya kan gitu. Islam bilang, main data juga tuh ya. Harus. Jadi ketika kamu bilang saya kafir karena saya menutupi sesuatu, saya ada sebelum kamu. Kristen dan Keyahudian ada sebelum Islam 600 tahun, bos. 600 tahun, 600 years. Kita udah ada. Terus kamu bilang kami kafir, kamu menutupi. Apa yang kami tutupi? Bahwa kebenaran sebetulnya Islam. Ntar gue cari lo.
Wah, sebenarnya beliau dulunya apologet di sana sebenarnya. Iya. Gua cari loh. Dari ini apa kebenaran dapat? Nah, saya dapat satu kata yang sambungan mata rantai dari kata kafir. Gini, ketiknya gini di Google kosong lagi, Ustaz. Strong concordance, strong concor dance, strong spasi concor dance, spasi H besar, huruf H besar. 7 9-nya 3 kali 7999. Nah nanti yang paling atas pilihannya Blue Letter Bible, Blue Letter ada kan benar? Webnya Blue Letter, klik. Ada 2 yang saya mau kasih ya, seturut dengan kafirun ya Ustaz, yang membuat hati ini saya hancur karena kitab-kitab saya sendiri dan saya mencintai Rasulullah. Sudah, itu bacanya Shalom. Shalom ya. Geser ke bawah, cari nanti ada bagian yang namanya Brown River Bricks. Blok dari verb ini sampai ke mana? Terus 1 2 3 Arabic terus sampai komplit Aramea. Apa udah situ. Enggak. Assyrian Salamu. Sampai Assyrian Salam. Oke. Diterjemahkan. Terjemahannya adalah kata kerja lengkap bunyi Ibrani akhir ID Jaster Fenisia P lengkap required terutama pada nama diri. Ini masih keterangan semua nih. Aman Arab BDB 102201 aman, terjamin, bebas dari kesalahan. 2 mengundurkan diri, 4 mengundurkan diri atau menyerahkan diri. Oh, aman, terjamin, bebas dari kesalahan, mengundurkan diri atau menyerahkan diri terutama kepada Tuhan yang mana participle Muslim dan infinite Islam dengan benar tunduk kepada Tuhan. Asyur salamu lengkap. Ini di Injil nih. Di Ibrani ya? Kan tadi kita udah lihat gulungannya itu tadi. Jadi kalau itu dikeluarkan sebelum Nabi Muhammad lahir, tapi sudah dikatakan nih Muslim sini. Islam, agamanya yang benar. Islam agama yang benar dan pasrah tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi arti dari salam itu ya pasrah, ya sama ya, aslamu, ya. Integrity. Engkau mau jadi kafir, engkau mau jadi agnostik, tutup ini. Buang ini, bakar ini. Kalau engkau agnostik dan engkau kafir, mau berhenti dibilang kafir, dibilang agnostik, ya ikutin aja, itu kan gampang. Berbuat baik tanpa ngikutin itu, ya Anda tidak ada di dalam instansi tersebut. Instansinya apa? Itu. Tapi mungkin udah berbeda kali Ustaz. Maksudnya apa agnostik yang zaman dulu sama anak-anak sekarang yang tanpa dasar satu institusi manapun gitu, sebebas aja gitu maksudnya. Iya. Ya berarti bukan agnostik, bilangnya jangan agnostik. Bukan agnostik ya. Oh iya, agnostik kan itu agnostik yang tadi lah. Yang tadi. Iya. Kalau diagnostik mestinya justru mendekat kepada salah satu agama ini mestinya kan? Nah itu. Nah kan ini tahu kan? ya kalau dia bilang agnostik ya, dalam institusi namanya agnostik, justru orang yang mengkritisi Bible di zaman itu kan? Iya kan? Mestinya memang kelompok pencerahan itu, yang dasarnya adalah tadi nih, aslamu ini yang kemudian salamnya. Ayo pilih. Berarti benar kalau bilang agnostik sekarang jadi Muslim mestinya nih. Ya itu yang tulis. Terakhir. Kalau menurut tulisan Hebrew Tanakh, ini, Hebrew Tanakh ini, ya. Berarti yang mereka agnostik itu berarti sebenarnya ya Muslim ini ya. Waktu ya kan? ini jelas ya. Ini jelas ya. Apa namanya kalau menurut data dari Ustadz, boleh pro boleh kontra aja. Boleh. Nah, terus ya. Ini terakhir nih. Ketiknya gini. Leksikon biasa, LEKSIKON, leksikon spasi Alkitab spasi Sabda SABDA spasi 04261. Alkitab Sabda ini ya? Baca dulu judulnya apa? Judulnya Muhammad. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia juga menutupi ada ini? Ini yang bikin saya nangis dan langsung bilang, ini bahasa Hebrew-nya Muhammad kan? Nah, Lembaga Alkitab tahu, tapi ditutupi. Berarti covering up something. Berarti pantas gak dipanggil kafir. Di saat itu saya menangis dan saya bilang, Allah, I love Jesus. Allah, I really love Jesus. Bagaimana caranya mencintai Jesus? Ikuti dia. Untuk apa?
untuk jadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah greatest gift of all. Klik Ustaz. Pemberian yang terbesar yang Allah berikan. Lebih daripada uang, lebih daripada harta, lebih daripada ngetop di YouTube, lebih daripada ngetop di TikTok. Percuma itu semua kalau Anda tidak cinta ini. Sudah? Ya sudah dibuka. Nah, gini Ustaz. Nanti dikasih tahu ya ke ininya, ke pemirsanya. Di sini ada tulisan referensi, benar? TWOT, benar? TWOT. Referensi titik 2 okay. ada. Nah, di situ ada 673E, 673D. Ya, benar. Ah, benar ya. Sekarang ditekan yang 673E. Udah. Ada nanti keluar kotak tuh. Ya kan? Nah, ini diblok dari Hebrew-nya. Gitu aja Ustaz, enggak apa-apa. Diblok dari Hebrew sampai satu paragraf root itu ROOT. Aku berhenti jadi orang kafir, Ustaz. Karena aku sungguh-sungguh menikmati hadiah dari Allah. Bukan uang, bukan harta, bukan ketenaran, enggak lah. Tapi cintanya Allah. Wah, luar biasa. Oke, saya baca ya. Boleh, Fadal. Artinya keinginan, kesenangan orang Ugaritik, Hamad itu kali ya, menyenangkan tetapi juga mengingini nafsu ASV dan RSV serupa tetapi dalam konteks positif. 11 dari 21 lebih memilih kesenangan yang tidak terlalu ambisius. Kata Arab Hamidah berarti pujian dan nama Muhammad berasal dari akar kata. Di sini juga dijelasin sebenarnya. Berarti sebenarnya revelation ya sebenarnya. Iya. Nubuahan ya. Bahwa akan ada seseorang yang namanya Muhammad ini, walaupun belum hadir orang ini. Belum. Insyaallah. Dan Muhammad ini adalah yang menentukan nama Muslim yang tadi kita baca, ya, dan keislaman yang tadi, untuk mengembalikan orang supaya orang itu membuka semuanya yang tertutup itu dibuka, yang mana yang gnostos, yang mana yang gnostos, dibuka, covering up. Pada saat saya tahu itu, saya bilang, Islam ini bukan cuma sekedar agama, bos. Masya Allah. Kalau kau tahu Islam, kau memiliki bumi beserta segala isinya. Saya penasaran nih sama jadi larinya saya penasaran sama antum nih jadinya. Ibaratnya gini, tadi yang jelaskan sama Ustadz itu bahwa sekelompok orang yang melihat sebuah kejanggalan yang terjadi di zaman waktu di Romawi itu mengenai bagaimana kemudian penadaburan atau juga mungkin ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa saat itu ada perubahan. Kelompok ini mengatakan dirinya mereka adalah Gnostos karena mengkritisi ini loh sebenarnya yang dikeluarkan, gitu kan. Dan ternyata dari pihak pemangku kebijakan saat itu mengcover it up. Jelas harus menutupi itu. Jelas harus. Makanya kafir itu namanya adalah menutupi kebenaran. Jelas. Ditutupi itu dengan cara dibantai seperti tadi. Dapat nih asik. Ini saya cuma nyari kesimpulannya aja deh. Dapat. Alhamdulillah ya Allah. Dicoba ditutup dengan cara itu tadi di massacre segala macam. Baik secara physical torture, karena zaman berkembang, sebetulnya torture itu atau penyiksaan itu masih ada, tapi dengan gaya yang lain. Apa? Misalnya itu kayak privacy assassination, pembunuhan karakter assassination. Itu kan dijalankan sekarang, terutama kepada orang-orang yang membawa orang kepada pengetahuan Gnostos yang benar itu, yang Sofia, yang mencerahkan. Itu orang itu akan habis itu. Kainama, ngapain percaya Kainama? Dia penipu, dia nggak pernah sekolah, nggak pernah disekolahkan, nggak pernah jadi pendeta. Dibilang begitu tuh. Lah iya. Gitu. Atau dipaksa antum untuk nggak mengakui itu, gitu ya kan? Ya kan? Yang ngomong saya soalnya. Sekarang saya kembalikan gini aja. Saya nggak perlu pengakuan bahwa saya pernah sekolah, saya pernah jadi pendeta, nggak pernah. Nggak pernah membutuhkan itu, nggak desperate banget. Nggak pernah membutuhkan bahwa bekas pernah sekolah atau pernah jadi pendeta. Disebutkan orang nggak perlu. Kenapa? Kau lihat gaya saya nggak gitu. Ketika saya membawakan ini, ketika saya bilang misalnya, oh saudaraku, biarkanlah, jangan keraskan hatimu.
Biar kasih karunia itu turun padamu hari ini, saudaraku. Dia melembutkan hati saudara. Dan dia akan membawa saudara kepada kebenaran yang sejati. Oh, haleluya. Oh ya. Kenapa sampai antum diminta untuk bikin statement nggak boleh mengaku itu? Ya sebagai gambaran bahwa saya mencintai, sayang dan hormat kepada mereka. Oke. Ya untuk yang sering bertanya-tanya ya. Ini selalu udah apa namanya? Ya untuk membuat suasana kondusif. Iya. Harus dong. Ijazahnya mau dibawa keluarin nggak? Oke. Dan sekarang ini menarik teman-teman semuanya. Jadi anggapan untuk mereka yang mengatakan dirinya agnostik berarti sebenarnya mereka sendiri nggak baca sejarah ya, bahwa sebenarnya agnostik itu justru semestinya dia berada di antara either dia berada di Nasrani, Katolik atau juga di Islam. Tinggal itu kan sebenarnya. Karena dulu berasal dari Genesis dan juga agen. Berarti kalau sekarang kalau hidup tanpa ada penciptaan Tuhan itu ateis saja ya. Lebih ke ateis saja gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin pergeseran nama aja sih sebenarnya guys, pergeseran nama yang sebenarnya itu bukan, atau mungkin bikin nama baru aja lah ya. Iyalah. Daripada nanti di track sejarah-sejarah ketahuan kalau belum baca gitu kan. Bahaya juga gitu kan. Malu sendiri. Nah, saya sekarang penasaran sama antum lah. Oh ya. Nih, kalau boleh. Apa nih? Ya. Kan secara kritik, Anton ini kan kritis banget ya, dikritik semuanya gitu ya, gitu. Ibaratnya waktu antum tuh belum menjadi seorang Muslim sekalipun, kan juga tipenya juga pun begitu terhadap Islam kan, ibaratnya juga pengen tahu gitu, dari mana dasarnya segala macam. Nah, tadi udah ada sedikit kisi-kisi kenapa akhirnya antum jadi memilih Islam.